Bab 431 Tinju Naga Harimau vs Tinju Naga Harimau. Kuda Hitam vs Kuda Hitam. Pertarungan antara Lin Yun dan Tong Yuan telah menarik perhatian semua orang. Tapi sebenarnya, mereka tidak bisa dianggap sebagai kuda hitam. Pertama, semua orang sudah tahu tentang Lin Yun. Lagi pula, dia sudah membuktikan dirinya selama pernikahan. Hanya saja orang-orang meremehkan kekuatannya karena dia melumpuhkan urat nadinya yang dalam. Adapun Tong Yuan, dia memiliki status yang tinggi di Sekte Xuantian. Statusnya sebanding dengan status Ye Feng di Paviliun Pedang Firmaman. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang dia karena dia mengasingkan diri. Tapi bagaimanapun juga, keduanya telah membuktikan kekuatan mereka dan pertarungan mereka adalah sesuatu yang tidak ada yang menyangka, terutama karena keduanya menggunakan tinju harimau naga. Tong Yuan mengerutkan alisnya di atas panggung, membuat wajah jelek. Dia tidak senang karena Lin Yun telah meremehkannya. Orang luar benar-benar berani menggunakan tinju naga harimau untuk melawannya. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Lin Yun, apakah kamu meremehkan aku, Tong Yuan, atau kamu meremehkan seluruh anggota Sekte Xuantian? Tong Yuan sangat marah saat dia melanjutkan, hunus pedangmu. Aku dengan sepenuh hati akan menerima kekalahanku jika aku dikalahkan oleh pedang aquaselenik tahap manifestasimu. Maafkan aku, tapi aku tidak berniat menggunakan pedangku. Lin Yun ingin menjelaskan bahwa dia tidak meremehkan Tang Yuan. Justru karena Tang Yuan mahir dalam tinju harimau naga, Lin Yun ingin menggunakan tinju harimau naga. Dia ingin memperbaiki kekurangannya. Tapi dia tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk dijelaskan, jadi dia menyerah untuk memikirkannya. Mengapa dia, Lin Yun, harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Sombong. Kata-kata Lin Yun benar-benar membuat Tong Yuan marah. Tulang Tong Yuan mulai berderak dan tubuhnya yang sudah kuat tumbuh dengan ukuran yang berbeda. Otot-ototnya tampak seperti ditempa dengan logam, yang membuatnya terlihat seperti patung emas. Melihat Lin Yun, Tong Yuan melanjutkan, Lin Yun, kamu tidak akan menjelaskan dirimu sendiri. Kenapa harus aku? Jawab Lin Yun dengan sedikit kekesalan di matanya. Baiklah. Pergilah dan matilah kalau begitu. Tong Yuan meraung. Ketika dia meletakkan kedua telapak tangannya di dadanya, cahaya Buddha terpancar dari punggungnya bersama dengan simbol. Dalam sepersekian detik, aura Tong Yuan telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Itu adalah jurus pertempuran Vajra. Itu adalah teknik pemurnian tubuh dari Sekte Xuantian. Tong Yuan ini mungkin telah mencapai tingkat kekebalan yang tinggi. Tong Yuan sangat marah. Lagi pula, tidak masuk akal baginya untuk mengungkapkan kartu truf ini begitu awal. Para penonton dikejutkan oleh adegan ini. Mari kita lihat betapa sombongnya anak nakal ini terus beraksi. Tetua Sekte Xuantian mencibir pada Lin Yun. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Lin Yun saat dengungan pedang yang bergema keluar dari tubuhnya. Dia melepaskan niat pedangnya untuk menyatu dengan sempurna dengan aura harimau dan naganya. Dalam sepersekian detik, dia tampak seperti pedang yang berdiri di atas panggung. Segel Vajra abadi, langkah naga harimau. Raung Tong Yuan. Tangannya dengan cepat membentuk segel kuno saat dia melangkah keluar pada saat yang sama. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan panggung bergetar. Bahkan terasa seperti seluruh dunia bergetar. Hebat. Lin Yun juga menggunakan segel Vajra abadi, langkah naga harimau. Tidak seperti Tong Yuan, dia tidak memancarkan aura Buddha, tetapi sebaliknya, dia memancarkan aura pedang yang tak tertandingi. Pertarungan ini menyebabkan tahap ke-8 bergetar hebat. Saking kuatnya, riak itu bahkan bisa dirasakan dari panggung penonton. Mereka berdua. Yang mana yang merupakan tinju naga harimau yang asli? Para penonton terkejut karena mereka tidak bisa membedakan mana yang asli. Ketika keduanya mengambil 9 langkah keluar, aura mereka menjelma menjadi naga yang membumbung tinggi dan harimau yang melompat saat mereka saling meninju. Ketika kedua pukulan itu berbenturan, Lin Yun merasakan seluruh tangannya mati rasa. Pada saat yang sama, aura Tong Yuan juga mulai retak di bawah aura pedangnya. Hehe, ini baru permulaan. Datang lagi. Mendapatkan sedikit keuntungan dari bentrokan karena kultivasinya, senyum dingin muncul di bibir Tong Yuan. Naga terbang, harimau melompat. Kamu pikir aku takut padamu? Lin Yun juga menggunakan jurus yang sama. Mereka berdua seperti naga yang membumbung tinggi ke langit dan saling bertabrakan. Namun, sebelum mereka mendarat di tanah, mereka berdua berbalik dan melepaskan jurus membunuh yang sebenarnya dari serangan ini. Aura Buddha berbenturan dengan aura pedang di langit. Tampak seolah-olah pedang telah berubah menjadi naga saat bertarung dengan Vajra emas.
Dengan wajah yang gelap, aura Tong Yuan menjadi keruh seperti tinta, begitu juga dengan Lin Yun. Ini membuat semua penonton bingung. Apa yang terjadi? Sial, kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Apa yang mereka berdua lakukan? Banyak orang yang cemas karena ini adalah pertarungan paling seru sejak kompetisi Gerbang Naga dimulai. Sosok Tong Yuan dan Lin Yun tiba-tiba menjadi kabur dan para penonton hanya bisa merasakan kekuatan yang mengerikan muncul di atas panggung. Tepat ketika semua orang bingung, pemandangan mulai menjadi jelas saat Tong Yuan melepaskan raungan dengan lukisan naganya. Sebuah lukisan terbentang di belakangnya dengan seekor naga yang menerkam Lin Yun dari kepalan tangan Tong Yuan. Aura menakutkan dari serangan ini membuat suasana di atas panggung terasa menyesakkan. Mati. Wajah Tong Yuan menjadi menyeramkan. Lukisan naga. Sebuah lukisan juga muncul di belakang Lin Yun, tapi lukisannya menyilaukan seperti pedang. Lukisan Tong Yuan adalah seekor naga, tapi lukisan Lin Yun adalah pedang. Pedang yang akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Kedua pukulan itu berbenturan dan mereka seimbang. Sialan. Tong Yuan mengutuk dalam hati. Dia terkejut saat menyadari bahwa retakan mulai muncul pada gambar naganya. Dia langsung menarik diri dari bentrokan dan mengayunkan tinjunya ke depan dengan naga melonjak. Lin Yun tidak terganggu dengan hal ini dan menghadapi Tong Yuan secara langsung dengan serangan yang sama. Di tangan mereka, tinju naga harimau telah menjelma menjadi jurus-jurus yang dahsyat. Setiap bentrokan tunggal disertai dengan ledakan yang gemilang. Akhirnya, ketika mereka melepaskan jurus terakhir dari tinju naga harimau, naga dan harimau penakluk, Lin Yun terlempar dengan erangan dan mendarat di tepi panggung. Ketika debu mengendap, Tong Yuan mendarat di tanah dengan pakaian bagian atas robek, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh dan seekor naga dan harimau yang tercetak dalam di tubuhnya. Pemberdayaan naga harimau. Mungkinkah Tong Yuan telah mencapai penguasaan penuh dalam tinju naga harimau? Kudengar setelah mencapai penguasaan penuh, kau akan memanifestasikan seekor naga dan harimau, yang bisa kau gunakan untuk bertarung. Tidak heran Lin Yun kalah. Ya, dia bukan biksu, jadi dia tidak bisa mencapai itu. Suara gemuruh terdengar dari kerumunan ketika semua orang melihat tato di tubuh Tong Yuan. Tinju naga harimau benar-benar mendalam. Lin Yun bergumam dalam hati dengan mata menyipit menjadi celah. Sepertinya dia masih memiliki cara untuk menggunakan teknik ini. Dia langsung mengubah strateginya dan berkeliling di atas panggung dengan 7 langkah mendalam. Dia menyerah untuk menghadapi Tong Yuan secara langsung dan mulai menggunakan keunggulan dalam teknik gerakannya. Dia mendaratkan rentetan pukulan yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh Tong Yuan. Namun, semua pukulannya terasa seperti membentur dinding logam. Faktanya, Tong Yuan berdiri di atas panggung, tidak bergerak. Tidak ada gunanya. Apa kau tidak tahu? Aku sudah mencapai tahap mengalahkan naga dan harimau. Kamu tidak akan bisa melukaiku dengan tinju naga dan harimau, tapi aku bisa melukaimu dengan tinjuku, cibir Tong Yuan sambil melayangkan sebuah pukulan. Tato naga dan harimau di tubuhnya tampak seolah-olah menjadi hidup saat melingkar di tangannya dan menyelimuti Lin Yun. Tidak mungkin Lin Yun bisa menghindari serangan ini. Dia terlempar terbang dengan darah menetes dari bibirnya. Aku sudah mengatakan bahwa kau sedang merayu kematian untuk menggunakan tinju harimau naga di hadapanku. Tong Yuan tidak memberi Lin Yun waktu untuk pulih dan berlari mendekat sebelum Lin Yun mendarat di tanah. Saat dia berlari, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, tumpang tindih dengan segel Vajra Abadi, segel pemecah langit, dan segel iblis penakluk. Ketika ketiga segel itu tumpang tindih, aura Tong Yuan telah mencapai alam istana ungu dan dia memancarkan cahaya keemasan. Astaga! 3 segel gabungan. Itu adalah 3 segel gabungan. Dia akan membunuh Lin Yun. Wajah banyak orang berubah ketika mereka melihat adegan ini. Lin Yun sudah terluka oleh Tong Yuan, jadi dia pasti akan kehilangan nyawanya jika dia terkena 3 segel gabungan. Meskipun Tong Yuan sangat kuat, itu tidak cukup untuk membunuh Lin Yun. Kemudian, aura Lin Yun mulai berfluktuasi saat dia membentuk 3 segel juga. Dia memancarkan aura pedang yang kuat setelah dia selesai membentuk 3 segel. Tapi bukan itu saja. Energi asalnya bermanifestasi menjadi 33 pedang, yang terbuka di belakangnya seperti kipas. Itu adalah segel surgawi. Tidak. Para tetua sekte Suantian semuanya berdiri dari tempat duduk mereka dengan keterkejutan di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, matanya menjadi merah saat dia melepaskan serangannya, 4 segel gabungan. Bab 432 Emosi yang Bi. Lin Yun memancarkan aura yang mengejutkan saat keempat segel itu tumpang tindih.
Seperti letusan gunung berapi, dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bagaimana mungkin? Tong Yuan benar-benar terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang bukan murid Buddha dapat memahami segel keempat. Tidak. Wajah Tong Yuan berubah. Dia ingin menahan serangannya, tapi sudah terlambat. Kekuatan dari 4 segel gabungan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Lin Yun. Kedua sosok itu berbenturan di langit dan menciptakan gemuruh yang menggema, yang menghantam hati semua orang. 10 tarikan napas kemudian, para kultivator yang lebih lemah pingsan karena tekanan. Tong Yuan tidak ada apa-apanya di depan 4 anjing laut gabungan, jadi dia langsung terluka parah. Pada saat yang sama, sebuah retakan bergema di atmosfer yang terdengar seperti ada yang hancur. Ketika fenomena yang hancur berputar bersama, itu membentuk energi bergolak ungu di atas panggung. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh bentrokan itu, dengusan dingin terdengar dari atas panggung. Dalam gejolak energi, sosok yang kabur melambaikan lengan bajunya yang menyapu debu dari panggung. Ketika sosok itu terungkap, itu adalah Lin Yun yang berdiri di atas panggung dengan dominasi. Segel surgawi. Astaga! Orang luar benar-benar mampu membentuk segel surgawi. Itu adalah segel yang tidak bisa dibentuk oleh semua tetua. Sungguh menakutkan. Tidak hanya Lin Yun mampu membentuk segel surgawi, tapi dia juga mampu mencapai 4 segel gabungan. Dengan Tong Yuan dikalahkan, siapa yang bisa menghentikannya di tahap ke-8? Para penonton semua terkejut. Mereka semua merasa bahwa Lin Yun akan mati, tetapi Lin Yun tiba-tiba membalikkan keadaan dan menghancurkan Tong Yuan dengan segel surgawi. Wajah para tetua dan murid dari Sekte Suantian tidak sedap dipandang. Mereka tahu betapa sulitnya untuk memahami segel surgawi dan hanya 2 orang murid yang berhasil memahaminya. Salah satunya adalah Tuan Liu Suang dan yang lainnya adalah Tuan Yun Zhen. Yang pertama menghabiskan waktu 2 tahun untuk memahaminya, sementara yang kedua menghabiskan waktu 3 tahun dan baru bisa memahaminya. Tapi sudah berapa lama Lin Yun berlatih pedang naga harimau? Paling lama 1 tahun. Sialan. Bagaimana anak nakal itu bisa melakukannya? Tetua yang memimpin partai Sekte Suantian gemetar. Sungguh memalukan bahwa seorang murid Sekte Suantian dikalahkan oleh tinju naga harimau. Apakah hanya itu yang dimiliki Sekte Suantian? Jika budak pedang ini berani menggunakan jurus pertempuran Drakopan di hadapan Sekte Huanyuanku, kematian akan menjadi satu-satunya hasil, cibir Wen Yanbo. Dia mungkin memiliki permusuhan dengan Paviliun Pedang Ling Qiao, tapi dia juga tidak senang dengan Sekte Suantian, yang mengklaim sebagai sekte terkuat di Kekaisaran. Jadi dia secara alami senang melihat Sekte Suantian dipermalukan. Dia lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi dia hanya merayu kematian jika dia berani bertanding denganku dalam fisik pertempuran gajah naga, komentar Tuan Yanxin. Tatapannya serius ketika dia menatap Lin Yun, tapi harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk menganggap Lin Yun sebagai lawannya. Lin Yun berdiri dengan bangga di atas panggung, memancarkan dominasi yang tak terlukiskan yang sempat membuat juri terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tong Yuan akan dikalahkan oleh tinju naga harimau. Bagaimanapun, Tong Yuan telah menguasai jurus pertempuran Vajra. Namun, dia bahkan lebih terkejut bahwa Lin Yun benar-benar berhasil menggunakan segel surgawi, memanifestasikan langit dengan pedangnya. Tidak ada seorang pun dalam sejarah Kekaisaran Qin besar yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Menggunakan segel surgawi dengan ajaran Buddha dan pedang adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Yang terakhir 10 kali lebih sulit daripada yang pertama. Pada tahap ke-8, Tong Yuan terbaring di tanah. Kulitnya juga telah kembali normal sejak fisik pertarungannya dihancurkan oleh Lin Yun. Kemudian lagi, dia akan mati jika bukan karena fisik pertarungannya. Kau bilang aku merayu kematian untuk melawanmu dengan tinju harimau naga. Kurasa tidak, kata Lin Yun sambil menatap Tong Yuan. Tidak ada yang bisa kukatakan karena aku kalah. Tapi apakah kau harus mempermalukanku? Jadi bagaimana jika kau menang? Kau tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika kau bertemu dengan Flying Feather, Tuan Muda Ye, Tuan Yanxin, atau Tuan Yunzhen dari sekteku, siapa di antara mereka yang akan membiarkanmu hidup? Tong Yuan menggertakkan giginya dengan keengganan di matanya. Di atas panggung, Lin Yun langsung merasakan 4 tatapan dingin padanya. Keempat tatapan itu secara alami berasal dari 4 sosok berjudul yang disebutkan Tong Yuan. Keempat sosok berjudul itu hanya menggunakan tatapan mereka untuk merobek-robek aura pedang Lin Yun seolah-olah mereka ingin menanamkannya dalam-dalam di benak mereka. Haha, jangan sombong. Kamu hanya seorang badut. Apa kau pikir kau benar-benar bisa melayang ke langit? Tong Yuan senang melihat keempat sosok bergelar itu menatap Lin Yun.
Sekarang dia telah kalah, dia hanya bisa mencoba dan mendapatkan kemenangan dengan kata-katanya. Ada apa? Kata-kataku mengena di hati, bukan? Kau masih orang mati bahkan jika kau mengalahkanku. Bahkan jika saya kalah, saya selalu bisa kembali 3 tahun kemudian untuk mendapatkan gelar. Pada akhirnya, saya akan tetap menjadi orang terakhir yang tertawa. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, energi asal yang tak terbatas menariknya. Sebelum dia menyadarinya, Lin Yun sudah mencengkeram lehernya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara di depanku? Kau hanya seorang pecundang. 3 tahun kemudian, apa yang bisa dilakukan Sekte Suantian padaku jika aku membunuhmu di sini? Ejekan muncul di wajah Lin Yun. Tong Yuan berjuang dengan rasa takut di matanya. Dia ingin menyerah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena lehernya dicengkeram oleh Lin Yun. Enyahlah. Pada akhirnya, Lin Yun menyelamatkan nyawa Tong Yuan atas nama Tuan Liu Suang dan melemparkan yang terakhir keluar dari panggung. Tong Yuan jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Yun menatapnya, dia tersandung dan melarikan diri. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun menang. Lin Yun muncul kembali di barisan paviliun pedang Ling Qiao. Pertarungan ini telah memberi semua orang pemahaman yang sama sekali baru tentang dia. Dia adalah seseorang yang berani menghunus pedangnya di kelompok pernikahan putra mahkota. Jadi jika ada yang berpikir bahwa dia memiliki temperamen yang baik, maka Tong Yuan akan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Kapan kamu memegang segel surgawi? Xin Yan menatap Lin Yun dengan kemegahan di matanya. Beberapa hari yang lalu, kata Lin Yun. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Xin Yan. Aku tidak pernah tahu kau memiliki temperamen yang berapi-api. Aku menyukainya. Celetuk Xin Yan. Tong Yuan bertingkah seperti orang bodoh yang mengucapkan kata-kata itu saat dia kalah, yang membuat Xin Yan sangat marah sampai-sampai dia ingin naik ke atas panggung untuk menghajarnya. Lin Yun, kamu akan bisa lolos ke babak kedua dengan kemenangan lain. Meskipun kata-kata Tong Yuan tidak terdengar bagus, mereka masih masuk akal. Segera menyerah jika kau merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mengerti? Luo Feng berkata sambil menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Saya mengerti. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Saat kompetisi gerbang naga berlangsung, situasinya menjadi lebih jelas. Saat itu sudah matahari terbenam ketika semua orang memperhatikan waktu. Pada saat itu, alun-alun gerbang naga diwarnai dengan warna merah tua. Para peserta yang berhasil lolos ke babak kedua pun bermunculan, dan semua kandidat populer berhasil masuk. Namun, ada satu orang yang tidak disangka-sangka, yaitu Feng Ye dari gerbang 100 binatang. Gerbang 100 binatang terletak di perbatasan kekaisaran. Penampilannya tidak mengejutkan di kompetisi sebelumnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat dalam kompetisi ini. Dia benar-benar seperti binatang humanoid dengan kekuatan fisiknya. Masuk akal karena dia adalah seseorang dari suku barbar. Karena buah spiritual yang dia makan di aula teratai hitam, garis keturunannya mengalami evolusi. Dia sekarang telah menjadi kandidat populer untuk menjadi gelar ke-8. Melihatnya, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia tidak pernah menyangka Ye Feng memiliki pertumbuhan yang begitu cepat. Kelompok ke-8, Lin Yun vs Wu Mohan. Juri mengumumkan pertarungan terakhir Lin Yun saat dia sedang berpikir keras. Bab 433 lawan kuat yang tak terduga. Lin Yun terkejut karena Wu Mohan dari Sekte Huanyuan adalah lawan terakhirnya. Orang ini tidak memiliki pertarungan yang menakjubkan dan kemenangannya sulit diperoleh. Bahkan Lin Yun pun tidak optimis terhadapnya. Bahkan, dia bahkan tidak terlalu memperhatikan orang ini. Sepengetahuannya, kelompok terkuat dari Sekte Huanyuan adalah Tuan Yanxin dan Zuo Yun. Namun, tak satu pun dari mereka berada di kelompok ke-8. Dia awalnya mengira tidak ada murid Sekte Huanyuan di kelompok ke-8, jadi dia tidak pernah menyangka Wu Mohan berasal dari sana. Ketika Lin Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, senyuman muncul di bibirnya. Jika Wu Mohan hanya menang beberapa kali, maka itu diragukan. Tapi secara kebetulan, tidak ada kemenangan Wu Mohan yang mudah. Sekali atau 2 kali adalah sebuah kebetulan, tetapi kemenangan beruntun sedikit mencurigakan. Ronde pertama adalah pertarungan eliminasi dan tidak akan ada kebetulan saat pertarungan berlangsung. Mereka bertemu satu sama lain. Senyum dingin muncul di wajah Wen Yanbo. Adegan yang dia harapkan akhirnya datang. Para tetua lainnya, bersama dengan Tuan Yanxin, memasang senyum menyeramkan karena mereka menantikan pertempuran ini. Di sisi lain, Zuo Yun tampak khawatir. Dia hanya bisa berharap Lin Yun tidak meremehkan kekuatan Wu Mohan.
Dan di sini saya pikir saya tidak akan bertemu dengan Anda. Sungguh suatu kebetulan kita bertemu di pertandingan terakhir, kata Wu Mohan sambil menatap Lin Yun. Kau akan menyesal bertemu denganku, senyum Lin Yun. Dia tahu bahwa orang ini mungkin adalah bidak catur tersembunyi dari Sekte Huanyuan untuk kompetisi Gerbang Naga. Kamu sepertinya cukup percaya diri dengan kekuatanmu. Kemudian lagi, semua orang dari Sekte Huanyuan telah mendengar tentang Anda, jawab Wu Mohan. Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dari ketenangan di balik nadanya. Lin Yun sudah ada dalam daftar incarannya sejak Lin Yun membunuh 3 orang murid inti dari Sekte Huanyuan di alam teratai iblis. Jadi ada niat membunuh yang samar-samar tersembunyi dalam nada tenang Wu Mohan. Mulai seranganmu. Ini adalah pertarungan terakhir, jadi tidak perlu bertele-tele. Pemenangnya akan tinggal dan yang kalah akan pergi, jawab Lin Yun dengan dingin. Terserah kau saja. Wu Mohan mengambil langkah maju. Saat dia melangkah keluar, dia tiba-tiba melepaskan aura deras yang menandakan kultivasinya telah melampaui tahap ke-10 puncak. Alam istana kuasa Valet. Wajah Lin Yun berubah menjadi pemakaman ketika dia merasakan aura itu. Jelas, Wu Mohan telah bersandiwara selama ini. Astaga, ada apa dengan orang ini? Tidak ada yang optimis tentang dia sebelumnya, tapi dia sebenarnya memiliki kultivasi di alam istana ungu setengah langkah. Skemanya sangat dalam. Semua orang yakin bahwa Lin Yun akan memenangkan pertempuran ini. Bagaimanapun, Lin Yun telah menghancurkan lawan-lawannya di sepanjang jalan. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa Wu Mohan akan muncul entah dari mana. Jika Lin Yun tidak bertemu dengannya, dia mungkin bisa melanjutkan kemenangan beruntunnya. Energi Dracula menyebar di tubuh Wu Mohan. Saat dia menginjak tanah, kekuatannya mengguncang seluruh panggung. Wu Mohan terlihat mengepalkan tinjunya saat sebuah kuali kuno perlahan-lahan menyelimuti tinjunya. Kuali itu diukir dengan Dracula kuno, yang memancarkan aura kekerasan. Dia melepaskan teknik bela diri terkuat Sekte Huanyuan yang berasal dari fisik pertempuran Drakopan, tinju pertempuran Drakopan. Memfokuskan semua energinya, Wu Mohan melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Kekuatan di balik pukulan ini dapat dengan mudah membunuh seorang elit di tahap ke-10. Kau pikir membunuhku semudah itu? Kekuatan Lin Yun jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dia mungkin berada di tahap ke-9 puncak, tapi dia sudah bisa membunuh kultivator di tahap ke-10 dan sebanding dengan alam istana ungu setengah langkah. Jadi tidak perlu baginya untuk gugup. Mengangkat alisnya, Lin Yun tiba-tiba memancarkan kilau mengkristal yang mekar seperti matahari yang cerah. Dalam dantiannya, bunga Ziyuan juga mekar saat berputar perlahan. Ketika aura pedangnya mencapai puncak, segel gagak emas muncul di belakangnya dan dia melayang ke langit. Dia mengayunkan kedua tinjunya ke arah kuali yang datang. Dengan benturan yang mengguncang bumi yang bergema di sekitarnya, tinjunya yang diselimuti aura pedangnya menghantam kuali. Dia melontarkan lebih dari 100 pukulan untuk menghancurkan kuali. Ambil langkah dariku juga. Lin Yun mulai membentuk segel dan memanifestasikan segel Vajra Abadi dan segel pemecah langit. Dengan aura yang tidak lebih lemah dari Wu Mohan, dia menyerang dengan segel tersebut. Melihat dua segel yang datang padanya, Wu Mohan mengacungkan jarinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Energi drakornya terfokus ke dalam sinar merah yang menembus segel. Segel pemecah Vajra. Tapi saat segel pemecah Vajra dihancurkan, Lin Yun mengambil 7 langkah dengan 7 langkah mendalam dan muncul di samping Wu Mohan. Kombinasi 3 dan 4 segel mungkin kuat, tapi itu terlalu membebani energi asalnya. Jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan santai. Dalam pertarungan yang sebenarnya, lebih cocok baginya untuk memadupadankan 4 segel. Mengandalkan 7 langkah mendalam, Lin Yun mengitari Wu Mohan sambil terus melontarkan kombinasi segel yang berbeda. Dia menggunakan kombinasi segel penakluk Vajra, segel pemecah Vajra, dan segel penakluk surgawi untuk menyelimuti Wu Mohan. Setelah menangkis 10 jurus aneh, Wu Mohan akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak, "Tombak perang Dracula." Energi asalnya menyembur keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi tombak merah yang tampak seperti naga ganas. Memegang tombak itu dengan kedua tangan, dia mengayunkannya dengan gerakan melingkar. Patahkan. Segel-segel itu mulai hancur di depan tombaknya. Setelah Wu Mohan menangani semua segel, dia menusukkan tombaknya ke arah Lin Yun. Adapun Lin Yun, dia hanya bisa melihat tombak itu dengan cepat mendekat. Kau tidak akan bisa melarikan diri, cibir Wu Mohan sambil melihat Lin Yun berusaha menghindar dengan 7 langkah mendalam. Tidak mungkin bagi Lin Yun untuk menghindari serangan ini meskipun teknik gerakannya sangat kuat. Lin Yun boleh berbangga hati karena dia berhasil bertahan begitu lama di bawah serangannya.
Sungguh dahsyat. Lin Yun tidak pernah dipaksa untuk melakukan langkah ini dalam kompetisi dan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dicurahkan Wu Mohan ke dalam serangan ini. Sekte Huanyuan tidak seperti Sekte Suantian. Jadi bagaimana jika Anda telah mempelajari fisik pertempuran Drakopan? Kamu masih dipaksa menemui jalan buntu. Wen Yanbo membelai janggutnya sambil menonton. Sialan. Wajah para tetua dan murid Sekte Suantian menjadi gelap, tetapi mereka hanya bisa menahan amarah mereka di dalam. Orang tua ini. Mata Tuan Yunzhen bersinar dengan ketidaksenangan ketika dia melihat wajah sombong Wen Yanbo. Tombak yang tidak bisa dia hindari dengan cepat mendekat, jadi Lin Yun membuat keputusan. Dia tiba-tiba berhenti, yang membingungkan banyak orang. Kamu mendekati kematian jika kamu berani mengambil tombak perang Drakopan dari alam istana setengah langkah secara langsung. Mendengus Wen Yanbo. Tanpa peringatan apapun, Lin Yun melemparkan tinjunya ke arah tombak itu. Vitalitasnya melonjak seperti gelombang yang dahsyat saat dia melontarkan Dracula dari tinjunya. Di bawah pukulannya, serangan menakutkan dari Wu Mohan secara paksa dihentikan. Pada saat yang sama, musik suci bergema dari atas panggung. Ini adalah tanda bahwa fisik pertempuran Drakopan mencapai puncak tahap kelima. Di bawah pukulannya, tombak itu mulai retak sebelum hancur berkeping-keping. Sialan. Bagaimana ini mungkin? Wen Yanbo tercengang. Jumlah mereka di sekte yang bisa mencapai tahap kelima hanya sedikit. Bagaimana tepatnya Lin Yun berhasil melakukannya? Meskipun tombak itu retak, energi yang terkandung di dalam tombak itu masih mengerikan saat energi menyembur ke arah Lin Yun seperti letusan gunung berapi. Namun, sebelum Wen Yanbo bisa bersuka cita, energi itu memantul dari tubuh Lin Yun. Berdiri di atas panggung, Lin Yun saat ini mengenakan baju besi ungu. Armor itu ditutupi dengan rune Dracula dan memancarkan aura kekerasan. Berkat baju besi inilah Lin Yun keluar tanpa cedera dari bentrokan itu. Baju besi perang Dracula. Sekte Huanyuan secara alami mengenali baju besi itu. Sekarang, ini menarik. Jika mataku tidak membodohiku, ini pasti seni rahasia sekte Anda, bukan? Jadi mengapa ada di tangan orang luar? Sekte Huanyuan benar-benar tangguh. Sepertinya hanya Drakopan War Armor yang bisa memblokir tombak perang Drakopan. Ejek Tuan Yunzhen. Ejekannya langsung menimbulkan tawa dari pihak Sekte Suantian. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi wajah Wen Yanbo sangat cemerlang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Drakopan War Armor yang digunakan oleh Lin Yun bahkan lebih kuat dari yang dipanggil oleh banyak tetua. Keluarkan semua kekuatanmu. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku hanya dengan ini. Jangan mempermalukan Sekte Huanyuan, kata Lin Yun dengan dingin. Aku memang telah meremehkanmu. Tapi sudah waktunya permainan kecil ini berakhir. Wu Mohan tertawa dengan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Pada saat yang sama, aura menakutkan mulai memancar dari telapak tangannya. Jiwa bela diri. Lin Yun mengerutkan alisnya. Bab 434 hasil. Cahaya merah mekar dari telapak tangan Wu Mohan sebelum memadat menjadi tombak merah. Ketika tombak itu muncul, itu membawa aura Wu Mohan ke tingkat yang sama sekali baru. Pada saat yang sama, keganasan di matanya membuatnya terlihat seperti binatang iblis. Jiwa bela diri tingkat tinggi. Para penonton berseru ketika mereka melihat tombak itu. Jiwa bela diri dipisahkan ke dalam tingkatan berikut, tingkat langit, tanah, mendalam, dan bawaan. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 9 tahap. Simbol jiwa bela diri tingkat kuning adalah cahaya kuning yang dipancarkannya ketika dipanggil. Meskipun tombak di Wu Mohan tidak menunjukkan tanda warna apapun, semua orang tahu bahwa itu bukan jiwa bela diri tingkat kuning. Secara umum, sulit bahkan bagi para kultivator di alam Istana Ungu untuk meningkatkan jiwa bela diri mereka ke tingkat yang lebih dalam. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah dia dilahirkan dengan jiwa bela diri tingkat tinggi? Jika itu masalahnya, bukankah dia sedikit terlalu kuat? Pihak Paviliun Pedang Ling Qiao mengerutkan alis mereka. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang begitu tidak penting akan begitu kuat. Tidak hanya kultivasinya di alam Istana Ungu setengah langkah, tapi dia bahkan memiliki jiwa bela diri tingkat tinggi. Ini berarti kekuatannya sebanding dengan alam Istana Ungu dan Lin Yun akan berada dalam bahaya. Tombak merah memancarkan haus darah yang menyelimuti seluruh panggung. Wu Mohan menyipitkan matanya menjadi celah dan dia menatap Lin Yun dengan dingin, ini adalah jiwa bela diriku, tombak api penyucian. Wajah Lin Yun juga berubah menjadi muram saat Wu Mohan mengeluarkan jiwa perkawinannya. Pelindung Plum telah memberitahunya bahwa dia harus melindungi jiwa bela dirinya agar tidak rusak jika dia ingin mencapai alam jiwa surgawi. Jadi elit sekte lain harus memahaminya juga.
Lagi pula, tidak masalah jika kau kalah dalam kompetisi karena kau bisa kembali 3 tahun kemudian. Tapi jika jiwa bela diri Anda rusak, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk mencapai alam jiwa surgawi seumur hidup Anda. Jadi ini berarti Wu Mohan harus yakin untuk membunuhnya karena dia mengeluarkan jiwa bela dirinya, yang berarti pasti ada rahasia dari tombak ini. Saya berencana untuk menggunakan ini saat bertarung memperebutkan gelar, jadi Anda bisa bangga karena Anda memaksa saya untuk mengeluarkannya. Kata-kata Wu Mohan berbau haus darah yang menanamkan rasa takut di hati mereka yang mendengar kata-katanya. Dia tidak memberi Lin Yun waktu untuk berpikir dan tombak di tangannya mulai mengeluarkan suara berdengung. Di bawah suara mendengung itu, Lin Yun merasa seolah-olah jiwanya akan melompat keluar dari tubuhnya. Ada sesuatu yang aneh dengan suara mendengung itu. Pada saat berikutnya, energi Dracula Wu Mohan berubah menjadi garis merah saat dia menikam tombaknya ke jantung, mulut, mata, dahi, dan titik-titik vital lainnya. Segel surgawi. Lin Yun mendengus dan 33 pedang terbuka dalam formasi seperti kipas di belakangnya untuk menahan suara mendengung yang aneh. Kemudian, Lin Yun melemparkan pukulannya seperti pedang ke arah tombak. Bentrokan antara tinju dan tombak menghasilkan tabrakan logam dan meninggalkan riak aneh di udara. Ketika keduanya melompat ke langit dan berbenturan sekali lagi, satu sosok terlempar ke udara. Sosok itu meluncur melintasi tanah sejauh lebih dari 100 meter. Meskipun wajahnya pucat, semua orang mengenali bahwa sosok itu adalah Lin Yun. Hasil ini membuat wajah semua orang dari paviliun pedang Ling Qiao menjadi muram. Tidak ada yang menyangka Wu Mohan menjadi begitu kuat setelah memanggil jiwa bela dirinya. Kandang api penyucian. Wu Mohan tidak membiarkan Lin Yun pergi begitu saja dan membentuk segel yang rumit dengan tangannya. Pada saat yang sama, cahaya menyihir pada tombak mulai berputar dan terbentuk menjadi sangkar. Ketika sangkar itu muncul, Wu Mohan memasukkan semua energi drakornya ke dalamnya dan melemparkannya ke arah Lin Yun. Ketika sangkar itu jatuh, gravitasi seluruh panggung meningkat ke titik di mana sulit untuk menggunakan teknik gerakan. Ketika sangkar itu perlahan-lahan mengembang di mata Lin Yun, dia bisa mencium aroma berbahaya yang datang darinya. Dia tahu bahwa teknik gerakannya dibatasi oleh sangkar ini. Mati. Melihat Lin Yun yang sedang berjuang, senyum brutal muncul di bibir Wu Mohan. Lin Yun tidak lagi berani menahan apapun dan mengaktifkan lukisan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, telapak tangan harimau raksasa turun ke atas panggung. Ini, Mo Wuhan terkejut. Dia mengenali ini karena Lin Yun telah menggunakannya ketika dia mengganggu pernikahan Qin Yu. Saat telapak tangan turun, sangkar itu langsung hancur. Ketika telapak tangan sepenuhnya mendarat di tanah, panggung kuno mulai berguncang hebat dan retakan mulai menyebar. Rasanya seperti seluruh langit bergetar karena serangan ini. Sialan. Bukankah itu diciptakan oleh artefak? Tubuh Wu Mohan bergetar dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Itu bukan urusanmu. Lin Yun melambung ke langit, muncul di hadapan Wu Mohan dalam sepersekian detik. Menggabungkan 3 segel menjadi satu, Lin Yun memancarkan aura yang menakutkan. Dia bisa menggunakan 4 segel gabungan untuk menahan 3 segel gabungan Tong Yuan, tapi itu tidak berarti bahwa orang lain bisa mengambil 3 segel gabungannya tanpa cedera. Cahaya yang dipancarkan dari Lin Yun mencapai lebih dari 300 meter, tetapi tidak berhenti di situ karena segel masih menyerap energi asalnya. Ini sangat mengejutkan semua orang, terutama pihak Sekte Suantian karena mereka dapat mengetahui bahwa ketiga segel gabungan ini jelas lebih kuat dari yang digunakan oleh Tong Yuan. Selain itu, Lin Yun memiliki kendali penuh atasnya. Orang harus tahu bahwa menggabungkan 3 segel dari kekuatan ini sulit untuk dikendalikan bahkan bagi para kultivator di alam Istana Ungu. Saat ketiga segel gabungan itu meraung di udara, Lin Yun membantingnya ke arah Wu Mohan, terima serangan dariku juga. Kamu sedang merayu kematian. Mata Wu Mohan menjadi dingin dan energi Dracula yang dia tuangkan ke dalam tombaknya mulai menyala. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi pucat seolah-olah dia telah membayar harga untuk tindakan ini. Purgatory Soul. Ketika api merah berkobar di tombak, sebuah segel tampaknya telah rusak saat gambar merah raksasa menyelimuti Wu Mohan. Ketika Wu Mohan diselimuti oleh gambar tersebut, 3 segel gabungan Lin Yun juga telah turun. Hancurkan. Seiring dengan haus darah yang deras, Wu Mohan menikam tombaknya ke depan. Gambar yang menyelimutinya juga mengeluarkan raungan dan menusuk Lin Yun dengan tombaknya. Ketika kedua sosok itu saling tumpang tindih, mereka menghadapi 3 segel gabungan. Detik berikutnya, tabrakan yang menghancurkan bumi terjadi saat seluruh tanah bergetar karena bentrokan tersebut. Hal ini membuat semua orang terkejut,
karena tidak ada yang menyangka akan terjadi bentrokan yang begitu dahsyat pada ronde pertama. Sekali lagi, Lin Yun terlempar keluar. Wajahnya pucat saat darah menetes dari bibirnya. Drakopan War Armor di tubuhnya juga telah hancur dan dia penuh dengan luka. Namun, tatapannya menatap sosok di dalam awan debu. Dia harus mengakui bahwa Wu Mohan sangat kuat. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Wu Mohan dengan lukisan di dalam tubuhnya dan 3 segel gabungan, tapi dia masih meremehkan lawannya. Tapi beruntung dia tidak mengerahkan seluruh energi asalnya ke dalam serangan ini atau dia akan kalah karena kehabisan energi asalnya. Kamu benar-benar orang yang tangguh. Saya sudah membuka segel tombak saya, tapi saya masih tidak bisa membunuhmu. Wu Mohan perlahan-lahan muncul dari awan debu. Jiwa iblis ini adalah jiwa bela diri sejati Anda. Lin Yun melihat gambar kolosal yang menyelimuti Wu Mohan. Hehe, kamu benar. Sekarang, pemenang telah muncul, jadi kamu bisa mati sekarang. Jiwa iblis yang menyelimuti Wu Mohan mengungkapkan senyum jahat dan menerkam ke arah Lin Yun. Jiwa iblis itu sangat besar dan secara praktis menyelimuti seluruh panggung. Tidak mungkin Lin Yun bisa menghindari serangan ini. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sepertinya Lin Yun akan dilahap oleh jiwa iblis itu. Memang, pemenang telah muncul. Tapi kamulah yang akan kalah. Cahaya kuning meledak dari tubuh Lin Yun, disertai dengan raungan ganas di detik berikutnya yang bahkan menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Sepertinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan muncul. Bab 435 menggambar banyak. Ketika cahaya keemasan kekuningan bermekaran, seekor binatang buas mulai terbentuk di belakang Lin Yun. Binatang itu tingginya lebih dari 30 meter dan tubuhnya kabur. Saat muncul, ia melepaskan aura menakutkan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Jiwa bela diri. Lin Yun juga memanggil jiwa bela dirinya. Apakah dia akan membalas sekarang? Terjadi keributan ketika semua orang melihat Lin Yun memanggil jiwa bela dirinya. Semua orang dipenuhi dengan harapan untuk melihat apakah Lin Yun bisa menciptakan keajaiban lain. Tepat ketika jiwa iblis hendak melahap Lin Yun, binatang buas di belakang Lin Yun perlahan-lahan menghilang di mata semua orang. Itu memiliki wajah manusia, 2 tanduk naga melengkung, dan tubuh ular yang memancarkan aura kuno. Apa sih jiwa bela diri itu? Banyak orang terkejut. Mereka tahu bahwa jiwa bela diri ini tidak sederhana, tapi mereka tidak bisa menyebut namanya. Itu adalah naga Aurora. Wajah Wen Yanbo ditutupi dengan keterkejutan dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ketika naga Aurora muncul, dia menatap jiwa iblis, yang membuat yang terakhir gemetar ketakutan. Lin Yun langsung tahu bahwa dia telah berhasil saat senyum percaya diri muncul di wajahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Wu Mohan jika jiwa bela dirinya adalah tombak iblis, tetapi akan berbeda jika jiwa bela dirinya adalah jiwa iblis di hadapannya. Lagi pula, bagaimana mungkin jiwa iblis bisa dibandingkan dengan jiwa kekacauan primordial? Sial, apa yang terjadi? Wu Mohan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak percaya bahwa jiwa iblisnya benar-benar gemetar ketakutan di bawah jiwa bela diri Lin Yun. Alasan mengapa jiwa bela dirinya bisa mencapai tingkat yang dalam adalah karena ia dapat melahap jiwa bela diri lawannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Tetapi ketika Wu Mohan melihat betapa takutnya itu, dia segera berteriak dengan cemas, "Kembalilah!" Tapi bagaimana mungkin Lin Yun membiarkan Wu Mohan menarik jiwa bela dirinya? Ketika naga Aurora menatap jiwa iblis itu, matanya bersinar dengan kecemerlangan saat ia mulai bergetar karena kegembiraan. Seperti sambaran petir, ia membumbung tinggi ke langit dan membuka mulutnya yang mengerikan ke arah jiwa iblis. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari mulut naga Aurora dan jiwa iblis itu tidak dapat melakukan perlawanan saat ia dilahap. Saat naga iblis itu dilahap, Wu Mohan memuntahkan seteguk darah dan retakan mulai menyebar di tombak di tangannya. Pemandangan aneh ini membuat semua orang terkejut. Jiwa iblis itu dimakan. Tidak. Wu Mohan tidak bisa menerima kenyataan ini dan menjadi gila. Dengan wajahnya yang berubah dan dia menerjang ke arah Lin Yun. "Kau sedang merayu kematian," dengus Lin Yun sambil melayangkan pukulan ke arah tombak Wu Mohan dengan santai. Hal ini menyebabkan tombak itu hancur berkeping-keping dan Wu Mohan memuntahkan darah lagi. Enyahlah. Wu Mohan sudah lumpuh, jadi tidak perlu bagi Lin Yun untuk membunuhnya. Dia hanya mendorong telapak tangannya keluar dan mengirim Wu Mohan turun dari panggung. Adapun jiwa bela dirinya, naga Aurora, kembali ke tubuhnya setelah melahap jiwa iblis. Lin Yun menang, kata sang juri sambil menatap Lin Yun dalam-dalam. Dengan itu, ronde pertama kompetisi telah berakhir.
Pertandingan berjalan seperti yang semua orang pikirkan, semua peserta yang populer berhasil lolos ke babak berikutnya. Di saat yang sama, pertempuran di grup ke-8 melebihi ekspektasi semua orang. Bagaimanapun juga, ini adalah grup tanpa figur yang memiliki gelar, dan ini sungguh merupakan babak yang paling menarik. Semua orang merasa bahwa Wu Mohan memenuhi syarat untuk lolos ke babak selanjutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan menyembunyikan kekuatannya di babak pertama dengan membuat kemenangannya tampak seperti keberuntungan. Jika bukan karena Lin Yun, semua orang masih akan tertipu olehnya. Adapun Lin Yun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dia membuktikan bahwa semua orang salah dan membunuh Luo Yuhang di babak pertama. Setelah itu, dia menyapu bersih semua lawannya dengan kemenangan beruntun. Bahkan, dia mengalahkan Tong Yuan dengan tinju naga harimau dan menghancurkan Wu Mohan tanpa menghunus pedangnya. Di kursi tamu, para peserta terkuat dari berbagai sekte mengamati Lin Yun. Mereka mencoba melihat Lin Yun karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun telah melampaui harapan semua orang. Mereka awalnya mengira Lin Yun tidak akan bisa melangkah jauh dengan kultivasi tahap ke-9-nya, tapi dia berhasil sampai akhir dan bahkan memiliki naga aurora untuk jiwa bela dirinya. Karena naga aurora bisa melahap jiwa iblis, apakah itu berarti dia juga bisa melahap jiwa bela diri lainnya? Memikirkan hal itu membuat bulu kuduk merinding. Bagaimanapun, itu akan terlalu mengerikan. Apa asal-muasal budak pedang ini? Wajah Qin Yu menjadi gelap karena dia sepertinya telah menemukan bahwa Lin Yun memiliki banyak rahasia. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Kaisar Qin menatap ke langit dan berkata dengan samar, "Hari sudah larut. Mari kita mulai dengan mengundi. Feng Hua, kamu akan menjadi tuan rumah." Putri Feng Hua menganggukkan kepalanya. Dia tidak tua, tapi atmosfer yang datang darinya sangat kuat. Bahkan para tokoh bergelar dan para tetua dari berbagai sekte semuanya merasakan tekanan yang besar ketika mereka menghadapinya. Pengundiannya sederhana saja. Setiap orang akan mengundi dan Anda bisa mengundi siapa saja selain mereka yang berada dalam kelompok yang sama dengan Anda. Sang putri akan dengan santai memilih 2 plakat dan dia akan mengundi lagi jika mereka berasal dari kelompok yang sama. Jika tidak, kedua peserta akan bertarung 3 hari dari sekarang. Ketika kotak disiapkan, para tetua dari berbagai sekte yang datang untuk mengawasi acara tersebut berdiri di belakang sang putri dengan gugup. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa murid mereka akan bertemu dengan sosok bergelar di pertarungan pertama. Tetua yang datang untuk menonton dari paviliun pedang Ling Qiao secara alami adalah Luo Feng, dan dia lebih gugup daripada orang lain. Paviliun pedang Ling Qiao memiliki Bai Lixuan, Ye Feng, dan Lin Yun yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Hal ini membuatnya bersukacita karena itu adalah hasil yang layak. Pada saat yang sama, dia khawatir Lin Yun akan bertemu dengan Qin Yu di pertandingan pertamanya. Setelah para tetua memeriksa kotak, sang putri memulai pengundian. Menjangkau tangannya ke dalam kotak, dia mengambil 2 plakat dan segera mengumumkan hasilnya. 3 hari dari sekarang, Bai Lixuan dari Paviliun Pedang Ling Qiao akan melawan Zuo Yun dari Sekte Huan Yuan. Pengumumannya langsung menimbulkan kegemparan karena Bai Lixuan berada di urutan pertama dalam peringkat baru bangkit dan Zuo Yun berada di urutan ketiga dalam peringkat baru bangkit. Semua orang tahu bahwa ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Zuo Yun. Bai Lixuan mengangkat alisnya dan dia melihat ke arah Sekte Huan Yuan. Ketika tatapannya bertemu dengan Zuo Yun, dia memberikan senyuman acuh tak acuh. Di sisi lain, Lin Yun tahu bahwa tidak menggembirakan bagi Zuo Yun untuk bertemu dengan Bai Lixuan. Tebing hati Sekte Huan Yuan vs Tang Yuan Sekte Suantian. Feng Ye dari Gerbang 100 Binatang vs Ye Feng dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Pengawal ilahi Yue King vs Liu Yu dari Gerbang Tulang Darah. Satu demi satu nama diumumkan oleh sang putri. Tuan Muda Changji dari Akademi Qintian vs Si Tuyi dari Villa Bulan Iblis. Ketika dia membuat pengumuman ini, keributan langsung pecah. Si Tuyi adalah seorang jenius yang setingkat dengan Bai Lixuan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa lawan pertamanya adalah sosok yang bergelar. Bukankah ini berarti Si Tuyi akan kalah? Tapi berdiri dengan Villa Bulan Iblis, Si Tuyi tampak tenang dan mengenakan senyum santai di wajahnya. Dia tidak terlihat khawatir bahwa lawannya adalah sosok yang bergelar. Bulu terbang keluarga kerajaan vs burung kuntul pengawal ilahi. Tapi sebelum keributan berakhir, pengumuman ini menyebabkan keributan yang lebih besar karena ini adalah pertarungan antara 2 tokoh bergelar. Ini berarti bahwa setelah pertarungan tersebut, akan ada kuota lain di antara 8 gelar. Jarang sekali melihat 2 tokoh bergelar berhadapan satu sama lain. Pada saat ini, ekspresi Luo Feng menjadi rileks.
Keduanya sangat kuat, jadi akan lebih baik lagi jika Erget bisa mengalahkan Qin Yu. Kamu seharusnya merasa lega, kan? Ye Feng mencibir saat dia menatap Lin Yun. Apa hubungannya denganmu? Jawab Lin Yun. Aku hanya menunjukkan kepedulianku sebagai kakak senior. Kenapa kau begitu tidak ramah? Tawa Ye Feng. Dia dalam suasana hati yang cukup baik karena lawannya adalah Feng Ye, yang sektenya terletak di perbatasan kekaisaran. Ini berarti kemenangannya sudah tertulis di batu. Paviliun Pedang Ling Xiaos. Ketika sang putri mengatakan itu, pihak Paviliun Pedang Ling Qiao menjadi cemas. Lawan Bai Lixuan dan Ye Feng sudah diumumkan, jadi ini berarti sang putri akan mengumumkan lawan Lin Yun selanjutnya.